kemampuan komunikasi kita ini yang masih rendah. Masih rendah, betul. Masih lemah. Dan kita tidak bisa mengekspresikan pikiran-pikiran kita dengan baik gitu. Jadi kalaupun ini bukan karena kita merasa berkuasa. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Kak Ojan, Siapa? pernah bertengkar nggak? Aduh, ini mah jadi ketahuan nanti Pak. Loh kan saya cuma tanya, pernah bertengkar Iya, atau tidak? Bukan sering apa enggak gitu ya? Tidak. Tiap hari atau sehari 3 kali? Pernah dong Pak. Pernah. Rasanya nggak mungkin kalau nggak pernah bertengkar. Pernah. Tadi kan saya belum bertanya juga ya. Ya. Dengan siapa? Kejebak saya nih. Pernah sama orang, pernah sama siapapun. Oke. Kan kita samara Pak tentang keluarga. Jadi saya langsung, oh ini maksudnya dengan istri nih ya. Kan nggak harus. Saya kan hanya bertanya bahwa pernah bertengkar apa tidak. Gitu. Iya pernah. Apa yang Mas ada yang diingat Pak saat itu? Tentang saat itu. Oh ini apapun ya berarti. Apapun. Oh ya. Ini bisa diulang nggak? Iya. Ada yang diingat. Yang diingat itu pasti ketika bertengkar ya. Ini satu adegan aja yang saya fokuskan ya. Kalau semua adegan 2 hari. Bertengkar. Yang diingat adalah waktunya. Waktu pertengkarannya. Oke. Kemudian emosinya, ekspresinya. Gitu. Dan kalau ingat waktu sudah nggak bertengkar nih, kayak sekarang, itu ngelihatnya kayak, jelek banget sih gitu. Kalau dulu rasanya gimana kira-kira kalau dibayangkan sekarang? Rasa saat bertengkar itu, nyaman nggak? Enggak, pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Ini mohon maaf Pak, ini pertanyaan titipan apa gimana? Ya kadang-kadang begitu. Tapi kan begini ya, kita dalam hidup ini kan kadang kita melihat dan kita sendiri juga sesekali kejebak gitu. Masuk dalam sebuah pertengkaran, kita bertengkar. Ya saya sendiri pernah bertengkar. Umum ini ya. Umum. Jadi Iya. saya pernah bertengkar. Antara dengan anak saya. Oh. Jadi ketika di lift berdua, dia menaikkan suara, saya lebih tinggi, dia mencoba lebih tinggi, saya lebih tinggi. Gitu. Dan itu sampai lantai di 20. Dan kemudian begitu membuka pintu gitu, istri saya kaget, kami dua-duanya dirangkul gitu loh. Dan setelah dirangkul, kita sendiri juga merasa nih, ngapain ya? Iya. Jadi Iya. itu terjadi. Di samping dengan orang lain ya, beberapa kali gitu. Itu yang membuat kemudian ada orang mengatakan katanya bumbu dari pernikahan itu pertengkaran. Ini benar nggak? Nggak tahu nih bumbunya maksudnya apa nih? Apa garam? Apa cabai rawit? Oh cabai ini kan? Cabai kayaknya. Cabainya 5 lagi. Iya. Bisa jadi sih kalau menurut saya. Bisa jadi. Bisa jadi Karena rasa-rasanya kalau terlalu adem ayem gitu. Agak aneh sih kalau kata saya. Karena ada 2 orang punya 2 sudut pandang berbeda, karakter berbeda, kepentingan berbeda gitu kan. Bahkan mungkin ada nilai yang juga berbeda. Rasa-rasanya agak aneh kalau tidak terjadi pertengkaran. Tidak terjadi pertengkaran agak aneh. Ada 2 orang yang backgroundnya beda, tumbuh kembangnya beda, karakternya beda, dan kemudian tiba-tiba berada dalam satu rumah gitu kan. Agak aneh kalau nggak bertengkar ya. Agak aneh. Tapi saya percaya atau tidak sih, ada bule saya, om saya yang cerita mereka nggak pernah bertengkar. Oke. Saya agak percaya karena om itu nggak bisa marah Pak. Saya nggak bilang orangnya sabar ya, nggak bisa marah. Gitu. Ya kayak nggak punya skema hidup marah aja.
Jadi tidak terjadi pertengkaran. Ya. Nah, apakah Atau kemudian mungkin maksud dia pertengkaran seperti orang kali ya, yang terlalu besar gitu. ya, ya, Tapi pertengkaran kecil pasti ya. ada kayaknya. Saya sendiri alhamdulillah dengan istri tidak pernah bertengkar seperti yang bertengkar itu. Oh gitu. Iya. Bertengkar itu maksudnya gimana? Yang kemudian kita saling mengadu suara, saling berdebat yang timbal Keras ya. balik dan sebagainya. Lempar-lemparan? Tergantung. Tapi kalau kita lebih suka ya lempar-lempar uang deh daripada Ikut dong, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak pernah Pak? alhamdulillah tidak. Wow, Jadi ternyata memungkinkan memungkinkan ya. memungkinkan. Jadi untuk pertengkaran yang dimaksud oleh orang banyak yang sampai meledak ya, Ya, itu sangat memungkinkan. Tapi kalau yang dimaksud pertengkaran kecil, ada perselisihan, agak naik suara gitu, terbawa suasana emosi, ada nggak Pak? rasanya terkendali, nggak sampai kemudian menjadi satu yang apa ya, tektokan yang panjang itu tidak. Oh berarti sama anak yang malah pernah ya? Sama anak pernah. Karena katanya kan antara ayah dengan anak laki pertama itu, kecuali anaknya seperti Kocan saya nggak tahu. Itu kadang ada biasa ada gesekan juga. Ini kalau saya langsung nanya boleh nggak? Kira-kira kok bisa Pak Zaim nggak pernah bertengkar seperti itu? Di kami kebetulan ada nilai yang sama. Saya dengan istri saya sama nilainya. Apa itu? Kita sama-sama nggak suka dimarahin orang. Dan itu yang kemudian membuat kita sendiri menjadi ekstra hati-hati untuk nggak memarahin orang. Gitu ya? Jadi benar-benar kita nggak suka untuk kemudian dimarahin itu nggak suka, direndahkan itu nggak suka. Dan dari situlah yang kemudian kita belajar untuk tidak meninggikan suara, merendahkan orang. Karena sampai pada satu sikap, saya dan istri saya kebetulan sama ya. Kalau kita sampai marah gitu ya, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita. Dan gengsi itu yang membuat kita nggak mau seperti itu. Oke. Rasa-rasanya kalau saya juga sama sih Pak, nggak suka dimarahin ya. Dan saya rasa istri saya juga nggak suka dimarahin. Oke. Tapi saya mengakui saya sama istri bisa bertengkar gitu. Tapi alhamdulillahnya itu hanya terjadi di 1 tahun pertama. Alhamdulillah. Di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Oke. Gitu. Yang bisa meledak ya gitu. Tapi setelah itu alhamdulillah sangat terkendali sih. Gitu. Oke. Itu hanya terjadi di tahun pertama dan menurut saya mungkin ini juga ada kaitannya sama skema ya. Apa itu? Jadi bahasa sederhananya itu saya pernah dengar quotes itu bahwa anak itu tidak selalu setuju dengan orang tua. Tapi dia selalu berhasil menduplikat orang tuanya gitu. Dan saya punya pengalaman itu gitu Pak. Oke. Saya punya pengalaman itu. Dan saya sadar itu sebelum saya menikah. Suatu hari kakak saya jauh sebelum dia nikah juga, kami pernah ngobrol berdua. Kakak saya laki-laki. Dia bilang gini, aku nggak mau nanti kalau aku nikah aku berkelahi sama istriku, apalagi di depan anak gitu. Karena dia kesel kan, karena dia mengalami itu. Dan ketika dia menikah, dia ngontrak di rumah yang masih satu kampung sama rumah orang tua saya. Dia udah punya anak batita. Suatu hari saya kaget dikasih tahu tetangga Imi berantem hebat gitu kan. Terus saya sama ibu datang ke rumah dia udah di pojokan gitu. Terus nangis. Terus dia ngomong ke saya, dia bilang, aku kan dulu pernah bilang kata dia, aku nggak mau berantem sama istriku gitu. Kenapa aku nggak bisa? Kok sekarang mengulang? Kok sekarang aku begitu gitu. Nah dari situ saya sadar Pak, oke, dia nggak mau. Dia nggak setuju dengan apa yang pernah dia rasakan. Tapi kemudian dia berhasil mengimitasi. Saya kira bukan berhasil deh katanya.
Karena niatnya tidak menduplikasi. Dia gagal untuk tidak Oke, untuk menghindari itu. menghindari itu. Dari situ saya menjadi paham juga. Ada hal yang saya syukuri ya. Karena saya tidak pernah melihat ayah dan ibu saya bertengkar. Itu maksud saya, Pak. Jadi dari sana saya diuntungkan tidak ada khasanah bertengkar di dalam diri saya. Iya. Itu satu modal. Tapi coba kalau kita lihat ya, kira-kira kenapa sih orang bertengkar? Di luar bahwa latar belakangnya beda dan sebagainya itu. Kenapa orang harus bertengkar? Satu, menurut saya balik lagi ke cerita tadi. Satu, karena memang ada skemanya di dalam dirinya. Oke. Dia punya skema bahwa ada satu cara untuk menyelesaikan masalah gitu, atau mengomunikasikan sesuatu dengan cara itu gitu. Oke. Jadi memang di kultur dia, di rumah dia tuh ada gitu loh, Pak. Ini kalau terjadi kebuntuan misalnya ya, atau bahkan tidak terjadi kebuntuan, itu terbiasa dengan menyalurkan dengan cara itu. Iya. Karena memang dia sudah memiliki itu dari kecil, tanda petik. Iya, betul, Pak. Satu itu kalau menurut saya. Yang kedua, kenapa sih kita marah terhadap pasangan hidup itu? Kayaknya karena kita merasa diri benar kan? Iya. Dan kemudian merasa bahwa merasa dia salah. Nah, kalau itu terjadi saling antar dua-duanya, yang satu merasa benar dan satu merasa benar juga gitu. Dan lalu menuding yang ini salah dan yang ini salah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ini kan? Kan kita sedang menganggap bahwa kita benar dan pasangan kita salah. Sementara di sana juga begitu. Iya. Jadi siapa yang benar dan siapa yang salah sebenarnya? Iya. Atau bahasa lainnya, ada juga merasa superior sama inferior kali, Pak ya. Jadi misalnya gini, Pak, nilai mungkin ya. Okay. Ada nilai yang dianut bahwa suami itu harus didengarkan loh, gitu. Iya. Suami itu selalu benar loh. Kadang-kadang ada begitu juga. Saya ngerasa itu ada dulu ada di saya. Oke. Bagaimanapun kamu harus dengerin aku, gitu. Oke. Itu dulu ada, saya rasa. Nah, jadi ini faktor kedua ya. Tadi Kak Ojan mengatakan faktor pertama bahwa ada pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut dari masa kecilnya, bahwa bertengkar adalah salah satu jalan untuk tanda petik menyelesaikan masalah, dianggap itu. Yang kedua gitu, ada nilai tertentu yang kemudian seperti menjadi pembenar gitu. Kalau saya marah gitu, misalkan ada sebuah nilai tradisional bahwa suami harus selalu benar. Akhirnya ada anggapan bahwa dengan itulah dia merasa punya hak, betul. Punya hak. Nah, pada saat kejadian bertengkarnya sendiri gitu kan, itu kan balik tadi. Itu ketika kita sendiri dalam state, dalam kondisi yang kita sendiri merasa benar gitu. Kemudian merasa pasangannya keliru. Nah, kalau itu satu pihak, tentu tidak terjadi pertengkaran. Ya. Masalahnya di dua-duanya. Kemudian yang satu ngimbangi kan, yang satu juga nggak terima dan melakukan hal yang sama. Jadi pada saat itu dia sedang merasa diri benar juga, gitu, dan pasangannya salah. Gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita cermati gitu, dalam setiap perilaku sehari-hari pada saat kita benar sekalipun gitu, selalu ada peluang, selalu ada kemungkinan bahwa kita salah. Gitu. Ini yang kita lupa karena memang tensi kita sedang naik ya. Tensi kita sedang naik dan kemudian kita fokus pada apa yang kita anggap diri benar. Sementara itu gitu, pasangan kita juga menganggap yang sama. Nah, padahal kalau masing-masing kita menyadari bahwa
yang kita tuding salah sekalipun gitu kan, itu sebenarnya kan ada unsur benarnya juga. Iya. Jadi kalau kita sedang marah, kita sedang bertengkar, ya sebenarnya ya sedang sama-sama mabuk gitu kan. Tanpa dengan minum alkohol gitu kan. Mungkin satu lagi Pak, menurut saya, kenapa kita bisa bertengkar? Mungkin karena kematangan berkomunikasi kita juga kurang sih. Persis. Jadi ketika kita mau menyampaikan perasaanku gitu, mauku, inginku, maksudku, itu kadang-kadang salah tangkap. Bisa juga karena kita yang keliru dalam menyampaikan secara verbal maupun non-verbal gitu. Ya, saya kira itu kata kunci. Jadi kenapa bertengkar? Itu sebenarnya menunjukkan kemampuan komunikasi kita ini yang masih rendah. Masih rendah, betul. Masih lemah. Dan kita tidak bisa mengekspresikan pikiran-pikiran kita dengan baik gitu. Jadi kalaupun ini bukan karena kita merasa berkuasa ya, kadang ada faktor yang tadi memang kita merasa berkuasa, kemudian apalah gitu ya. Tapi sehari-hari kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik. Dan akibatnya apa gitu. Itu yang kemudian kata-kata kita itu kan meledak. Dan ketika itu tensi kita naik gitu, sebenarnya gitu, semakin banyak salah yang kita bikin kan. Iya, betul. Cara milih katanya salah, cara approach-nya salah gitu. Kemudian apa yang kita tudingkan tadi sebenarnya tidak pas gitu. Akan semakin banyak kesalahan yang kita bawa. Nah, dan celakanya kemudian pasangan kita gitu lalu menggunakan kesalahan kita tadi yang memang salah gitu kan, ini dipakai untuk nyerang balik gitu. Dan karena dia emosi juga, dia nyerang balik gitu. Ini juga sama, milih katanya salah, kemudian approach-nya salah dan sebagainya ya. Dari sanalah kemudian ini menjadi perang kata lawan kata yang pada akhirnya kan nggak menyelesaikan apa-apa. Ini mirip sama anak tantrum ya. Anak tantrum itu kan saya juga jelasin ke anak saya juga gitu. Kalau anak tantrum itu kan kenapa dia tantrum? Karena dia nggak tahu dia harus ngapain nih gitu. Dan ketika pernah suatu hari dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara itu, dia mengulangi lagi gitu kan. Bisa jadi ketika suami atau istri gitu, pas dia marah ternyata berhasil, dia ulangin lagi. Dan ini juga saya pernah jelasin ke anak saya bilang kalau kamu marah terus kamu ngamuk nangis itu sama kayak bayi, saya bilang. Bayi itu gini, saya bilang. Bayi itu dia kan belum bisa ngomong. Sehingga kalau dia pengen, dia lapar dia nangis. Dia ngantuk dia nangis. Dia nggak nyaman karena dia ngompol dia nangis gitu. Dia cuman satu bahasa doang. Kalau orang gede itu ya dia marah. Dia nggak menguasai cara berkomunikasi lain gitu, Pak. Oke, itu perumpamaan yang baik ya. Jadi saya kira tadi soal komunikasi ya, komunikasi betul. Kemampuan yang belum canggih dalam bahkan kadang mengomunikasikan hal yang sederhana saja, yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik, tapi kemudian dengan cepat itu muncul menjadi sebuah kata-kata yang marah. Walaupun itu masih untung ya. Masih untung, kenapa? Ada beberapa kalangan lagi yang kemudian ekspresinya tidak sekedar marah ya. Tangan bergerak gitu. Iya. Benar. Jadi tanpa sadar gitu, kita semua kejebak sebenarnya. Kejebak ya. Dalam dunia tadi, dunia bayi ya. Iya. Usia boleh tambah ya. Usia boleh tambah, tapi kemampuan komunikasi stagnan. Sekarang gimana Pak caranya supaya tidak gampang bertengkar atau bahkan tidak bertengkar sama sekali kayak Pak Said? Saya kira justru Kak Ojan yang perlu cerita itu. Karena Kak Ojan mengatakan bahwa saya punya pengalaman. Setahun pertama. Iya benar. Setahun pertama masih kejebak ya. Masih terjadi itu. Tapi kemudian alhamdulillah tahun-tahun berikutnya bisa mengendalikan itu. Kira-kira apa? Yang pertama, saya sadar betul bahwa ini saya punya skema itu.
Jadi yang pertama saya lakukan Pak, saya menerima dan saya memaafkan Oke. dengan apa yang pernah saya dapatkan dari orang tua gitu. Oke. Itu karena saya lihat gini Pak, ada saudara saya dan teman saya yang lain gitu. Saya ngelihat dia begitu benci dengan bapaknya yang pemarah dan dia adalah yang paling Dia pengulang. mirip. Pengulang. Dia yang paling mirip. Oke, saya bilang nih masuk akal nih saya bilang. Ketika kita kan istilahnya introject gitu. Ketika kita terlalu melibatkan emosi dengan seseorang, maka kita akan keseret ke situ gitu. Entah itu emosi bagus atau buruk sama sekali gitu. Nah, jadi yang pertama saya lakukan, saya memaafkan. Saya memaafkan apa yang pernah saya alami, saya memaafkan lihat. diri sendiri. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang tua. Gitu. Okay. Karena beliau juga pasti tidak bermaksud. Tidak bermaksud begitu, dan memang zamannya seperti itu. Zamannya seperti itu. Konteksnya ilmunya juga terbatas dan sebagainya. Dan itu terjadi di semua rumah. Jadi yang pertama sangat membantu saya adalah saya memaafkan. Saya menerima, saya memaafkan. Oke. Itu membuat saya bisa keluar dari lingkaran itu. Oke. Itu satu, Pak. Dan itu sangat membantu setelahnya ya. Yang kedua juga itu tadi Pak, membicarakan apa yang terjadi gitu setelahnya. Oke, kita lepas kontrol pas terjadi, tapi setelahnya kita cari waktu yang benar-benar lagi nyaman, lagi happy di pagi hari gitu. Untuk ngobrol, kemarin kenapa sih kita bertengkar ya? Aneh banget sih gitu. Penting banget, coba deh masalahnya apa? Penting nggak gitu. Gitu. Jadi membicarakan lagi. Kemudian ada satu momen yang saya ingat banget. Saya ngomong ke istri saya bilang, kayaknya kalau saya bilang waktu itu siapa ya? Entah ya, apa Pak Habibie ya. Pokoknya saya menyebutkan beberapa orang tokoh gitu. Saya bilang, kayaknya kalau tokoh ini kerjanya berantem di rumah, dia nggak akan bisa menemukan ini deh. Dia nggak akan bisa produktif di luar deh. Karena kebayang gitu, waktu, pikiran, tenaga terseret hanya untuk mikirkan, ini kenapa sih begini gitu kan. Jadi kayaknya kita nggak produktif deh. Kalau di rumah kita masih bisa berkelahi gini, bertengkar gini. Dan ya istri saya sepakat, iya ya gitu. Karena dia juga nggak suka gitu. Maka kita bikin kesepakatan. Saya boleh buka rahasia keluarga Kak Ojan nggak? Soal itu sedikit. Apa Pak? Jadi ini rahasia saya, Pak Zaim yang bongkar gitu. Oh iyalah. Jangan-jangan selama ini Pak Zaim ada di belakang lemari saya. Apa tuh? Sederhana saja. Agak jadi deg-degan. Iya. Antara Kak Ojan dan Mbak Ati, istri Kak Ojan, ini kan karakternya berbeda. Iya. Yang satu merah banget gitu. Yang satu gitu. Kan hijau banget. Iya. Dan kemudian Mbak Ati pernah bikin tanda petik pengakuan gitu kan. Karena hijau itu gitu, hijau itu. Ada kecenderungan bahwa harus serba tertib gitu kan. Ya, betul. Dan seperti biasa Kak Ojan kan sebagai orang merah gitu. Kemudian kadang mengacaukan ketertiban itu gitu. Iya. Baju sudah disusun dengan rapi gitu kan. Dan kemudian diambil sak gitu kan. menjadi berantakan, dan itu mengganggu kan. Itu cerita juga, kalau Mbak Ati pernah cerita juga di saat-saat awal gitu. Itu membuat dia gitu kemudian tanpa sadar meninggikan suara. Sempat terjadi beberapa kali gitu kan. Kemudian Kak Ojan mengatakan, memang itu segitu pentingnya ya untuk dijadikan marah, dan itu membuat dia tersinggung. Ya awalnya ketika Ojan mengatakan apakah itu begitu penting untuk dipertengkarkan gitu, membuat dia iya ya gitu kan. Iya ya, ini kan cuma soal rapi tidaknya. Soal tumpukan baju ya, habis itu mau dibiarkan atau kalau ada waktu ditata lagi soal lain kan. Tetapi bukan sesuatu yang super penting untuk kemudian diberantemkan kan, kurang lebih seperti itu. Nah, saya kira small talk ya, mengingatkan kecil-kecil dan pada waktu yang tepat gitu kan, itu akan saling membantu. Iya benar, waktu yang tepat Pak ya. Iya, nah menjadi masalah ketika kemudian kita sendiri sudah sibuk dengan tadi perang kata tadi. Kita
melihat apa kata yang dikeluarkan oleh pasangan kita, dan kemudian kita sibuk menghajar itu, dan kemudian dia akan menghajar apa kata kita kan. Yang kemudian lama-lama ini kan keluar dari persoalan kan, hanya serang perang kata, dan kita kemudian mengadu ego gitu ya. Oh, ada lagi Pak, satu Pak, cara saya Pak. Kita memang pada akhirnya harus bisa saling ngalah Pak ya, gitu. Kita harus saling ngalah gitu di momen-momen tertentu. Ya dialah yang penting gitu. Ya udahlah, yang aku harapkan tuh jangan terlalu dituntut gitu. Terus yang kedua itu, ini sebentar sebelum ke sana. Di Jawa ada istilah apa tuh? Sing waras ngalah. Oh, jadi sing waras ngalah. Jadi kalau kita sedang merasa diri waras gitu kan, artinya kita yang bisa ngalah ya. Kita harus ngalah dulu. Gitu. Jadi ketika kita sedang naik gitu, ini sebenarnya sedang tidak waras. Apakah kemudian kalau pasangan kita sedang tidak waras, kita akan mengimbangi tidak waras? Sebenarnya ungkapan itu benar Pak ya. Oh iyalah. Yang penting jangan diucapin pas berantem ya. Ya udahlah, yang waras ngalah. Gitu. Itu kan wah, tambah-tambah gitu. Tapi prinsipnya benar kan? Benar, tapi jangan diucapin aja. Diucapin nggak apa-apa setelah lewat. Oh iya. Sama ini Pak, jadi perlu ada pelampiasan gitu menurut saya. Jadi jadi ketika itu sudah bisa dibicarakan gitu kan, itu udah bisa dibicarakan, dan kita mengaku salah gitu. Kadang-kadang tuh saya ngasih apa, tangan saya untuk dipukul gitu. Kamu ini jadi saya tahu saya salah. Iya maaf ya. Iya, itu salah ya. Aku minta maaf. Lega. Jadi siap untuk udah lega. Ini menarik. Sedikit Ini menarik ini. Jadi ada satu resep khusus gitu ya. Ternyata kelihatannya aneh gitu ya. Kelihatannya, tapi itu works kan. Dan ini Pak, ini penting sih kalau menurut saya untuk pasangan yang tinggal bareng orang tua. Jadi gini, saya ngerasa nih, saya kan sangat menikmati tinggal sama mertua ya, sama ibu gitu. Sangat nyaman karena masakannya enak, karena orangnya baik banget. Tapi bagaimanapun tidak seperti kalau tinggal berdua, karena pasti ada yang ditahan kan gitu. Ada yang ditahan ketika di rumah, entah itu kalau berantem misalnya atau sesuatu perdebatan, saya kan paling nggak suka terlihat tidak harmonis gitu, tidak nyaman saya. Apalagi saya sebagai suami kan, dan itu ibunya istri saya gitu, maka agak ditahan gitu kan. Nah, makanya tadi saya bilang pelampiasan Pak. Jadi kalau ada yang seperti itu dan harus ngobrol lama serius, keluar yuk gitu, keluar yuk di tahun pertama itu ya. Belum punya anak Pak, belum punya anak waktu itu. Jadi kami menyelesaikan masalah tuh selalu keluar rumah, di dalam mobil ngobrol panjang lebar. Bukan di dalam rumah. Ya karena rumahnya kecil ya. Kalau sama orang mertua tapi rumahnya seabrek gede gitu ya bisa aja. Tapi kalau rumahnya kecil harus ngobrol keluar. Di dalam mobil itu sangat nyaman. Tapi ini karena kebiasaan Kak Ojan deh. Apa? Waktu kecil di sekolah ada masalah dengan teman kelas gitu. Yuk keluar ke lapangan berantem kita. Padahal di luar ya. Jadi, mari kita salurkan di luar. Nah sekarang di format itu dilakukan terhadap istri kan begitu. Hanya saja kan karena dia istri kita gitu kan, perempuan, dia masa berantem fisik gitu kan. Berantem dengan kata-kata. Dan ada alasan Pak. Kalau dia mau apa, aku lagi nyetir nih, aku lagi nyetir gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain, jambak nggak bisa gitu. Ntar ini nabrak lagi ya. Walaupun ada kejadian juga gitu kan. Ini kakak saya itu lumayan sabar. Suatu saat yang bertengkar dengan istrinya dulu sekali gitu. Sedang nyetir, dan istrinya kan marah-marah gitu. Apa yang dilakukan ke kakak saya? Tiba-tiba dia menepikan mobil. Berhenti, mobil masih nyala, nah dia turun, dia naik angkot kemudian. Dan istrinya bisa nyetir nggak? Saya nggak tahu bisa nyetir apa tidak. Kayaknya tidak.
Bingung jadinya ya. Iya. Tapi pengalaman ini Pak menurut saya ini bukan jadi aib sih ya. Saya tuh belajar gitu. Oke. Saya bersyukur saya bisa mengetahui bahwa ini nggak baik dan kita harus segera menghentikannya gitu. Karena banyak kan pada akhirnya tahu nggak bagus tapi nggak bisa Tidak bisa keluar dari tidak bisa situasi itu. keluar gitu. Jadi pengalaman tahun pertama itu penting buat saya sih, penting banget gitu. Dan ketika udah punya anak dan kami harus ada berantem, walaupun tidak meledak ya, tapi meninggikan suara gitu. Kita memastikan ini anak gitu, kita memastikan bahwa jangan sampai di depan dia. Kalaupun akhirnya harus di depan dia, kita menjelaskan ke anak, Dek itu namanya berantem, maaf ya. Bapak nggak suka itu, ibu nggak suka, maaf ya. Terus kita harus memperlihatkan ke dia bahwa kita saling memaafkan, saling berpelukan gitu. Dan dia belajar jadi, oh itu berantem namanya. Oke. Gitu.